Salah satu bank terbesar di dunia, HSBC, kembali mengupgrade literasi masyarakat tentang isu global melalui diskusi panel. Diskusi panel yang dihadirkan HSBC ini adalah Business Update 2025 dengan tema Trump, Trade, and the Future of Indonesia. Salah satu bank terbesar di dunia, HSBC, kembali mengupgrade literasi masyarakat tentang isu global melalui diskusi panel. Talk show yang dilangsungkan pada hari Rabu 25 Juni 2025 di Hotel Sheraton Surabaya ini, mengambil tema Trump, Trade, and the Future of Indonesia. Hadir sebagai speakers, yakni Presiden Direktur PT Bank HSBC Indonesia, François de Marico, former Minister and Entrepreneur, Sandiaga Salahuddin Uno, dan Senior Economist, Dr. Afiliani SEMS. Selain itu hadir pula Director of Pascasarjana UNER, Profesor Badri Munir Sukoco, SEMBA PhD, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, Dr. Iwan Syud MM, Chairman of Apindo Jatim, Dr. Andes Edi Wijanarko MMT, COO SBS Corporate William Yauri, dan Business Development Director PT Tudung Putra Jaya Rudi Eko Hartono. Dalam speech-nya, François mengatakan bahwa market global tengah diguncang. Banyak hal yang membuat ekonomi tak stabil, termasuk konflik negara dan kebijakan-kebijakan. Meski begitu, selalu ada peluang yang bisa dimanfaatkan. Terlebih, bagi Indonesia dengan banyak potensi yang merupakan pemain krusial di ekonomi global. Hal tersebut yang mendasari diselenggarakannya diskusi panel ini, sebagai upaya mitigasi agar Indonesia mampu menyiapkan langkah terbaik menghadapi kondisi global. Trade tetap harus berlanjut, semua kondisi harus dihadapi meski dengan berbagai usaha. Salah satunya mengumpulkan berbagai stakeholder untuk bisa melancarkan langkah terbaik. Tak hanya tugas pemerintah, memajukan ekonomi negeri membutuhkan peran banyak pihak, HSBC salah satunya. Melalui diskusi panel ini, HSBC ingin menjadi bagian yang berperan dalam usaha tersebut. Pengetahuan dari kegiatan ini diharapkan mampu memberikan insight positif untuk semua pihak. What's next? Trump, trade, and the future of Indonesia. Allow me to continue in English, that's much easier for me. The global financial markets have exhibited a high level of volatility and uncertainty over the recent months, and we have all seen the recent headlines with the new tariff from President Trump, with the different trade dispute between the US and China, and the recent agreement that has happened in Geneva, and more recently, of course, the Israeli-US-Iran war and the ceasefire that we have seen yesterday. This has really increased the level of uncertainty in already volatile markets that have increased to very high level. This moment in history represents not just unprecedented disruption, but also an extraordinary opportunity for the reinvention of our economies worldwide, not only for Indonesia. Optimisme ini juga ditangkap oleh Sandiaga Uno. Menurutnya, Indonesia mampu bertahan dan bersaing. Terlebih Indonesia punya stabilitas politik dan konsolidasi yang terjalin baik. Selain itu, keadaan ekonomi cukup stabil karena daya beli yang cenderung tidak menurun. Untuk terus mempertahankan bahkan meningkatkan stabilitas ekonomi tersebut, pemerintah pusat dan daerah harus berperan aktif sebagai fasilitator. Selain itu, pemerintah harus mampu menghadirkan regulasi yang mendorong adaptasi dan inovasi para pelaku bisnis. Semua pihak harus proaktif, termasuk HSBC yang tidak hanya memberikan kredit tapi juga solusi navigasi. Untuk memotivasi para pelaku usaha yang sekarang
menghadapi tantangan geopolitik, ada situasi perang di Timur Tengah, ada perlambatan ekspor diakibatkan perang tarif, juga ada ketidakpastian pertumbuhan ekonomi. Sesi pagi ini menunjukkan bahwa dunia usaha kita punya peluang untuk terus berkembang, terutama di Jawa Timur karena beberapa faktor yang mendukung seperti kekuatan ekonomi domestik kita, kekuatan sumber daya alam, maupun juga peluang-peluang transformasi yang bisa dilakukan oleh para pelaku usaha. Jadi saya sangat mendukung acara yang sangat baik ini dan mudah-mudahan bisnis update ini selain di Surabaya juga bisa dihadirkan di beberapa sentra ekonomi kita agar pengusaha yang tadinya menghadapi mungkin situasi yang berat, melihatnya ekonomi ini lebih optimis ke depan, tapi tentunya dengan penuh kehati-hatian. Upaya lainnya, Indonesia harus mampu membangun rantai pasok strategis dengan mengandalkan sumber ekonomi lokal. Indonesia juga punya ekonomi kreatif yang kini menempati peringkat ketiga dunia setelah Amerika dan Korea Selatan. Kondisi global yang tak stabil merupakan tantangan bagi semua wilayah termasuk Jawa Timur. Diyakini bahwa Jawa Timur punya sumber daya yang membuatnya mampu terus bertahan. Terbukti di triwulan pertama, ekonomi di Jawa Timur tumbuh 5%. Jatim juga menyumbangkan 14% PDRB nasional dengan rincian 23% dan manufaktur, 20% perdagangan, 11% pertanian, dan 44% industri lainnya. Potensi yang dimiliki Jatim menjadi kunci kebangkitan ekonomi di ranah global.